Apa ciri-ciri seseorang itu terkena fitnah? Itu dikatakan sebagai fattan ahlul fitnah. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang disampaikan pada kajian kali ini adalah beberapa cara untuk mendeteksi seseorang itu maftun, fattan ataukah bukan. Yang pertama, ulfahnya. Ketika ulfahnya kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, sahibul fitan, ashabul masyakil, maka dia asabatul fitnah, telah tertimpa fitnah. Yang kedua tadi as-suhbah, persahabatan dia, pertemanan dia, majelis dia. Ketika dia bersahabat, berteman dengan orang-orang jelek, berteman dengan ahlul fitnah, berteman dengan para fattanin, dia juga terkena fitnah, asabahul fitnah. Itu alami, tidak bisa direkayasa, harus diinterpretasi barakallahu fikum. Yang ketiga yang dijelaskan tadi adalah barakallahu fikum, ketika dia membenci ahlu sunnah, ketika dia tidak nyaman bersama dengan ahlu sunnah, apalagi membenci ulama sunnah, membenci para ulama sunnah yang tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan misinya, tidak sesuai dengan tokohnya, tidak sesuai dengan komunitasnya. Dia tidak menyukai ulama tadi, mencela ulama tadi, menikam ulama tadi, merendahkan ulama tadi. Itu ciri-ciri dia asabatul fitnah, terkena fitnah, menyalahi sifatnya Ahlussunnah. Ciri-ciri yang lain adalah al-asabiyah, at-ta'assub yang diterangkan tadi. Fanatisme kepada tokohnya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada komunitasnya, kepada pondoknya, kepada yayasannya. Asabiyah, bukan ittiba' sunnah, bukan ittiba' rasul, bukan ittiba' manhaj salaf, tapi asabiyah. Benar tidak benar pokoknya, salah tidak salah pokoknya. Itu asabiyah, asabatul fitnah. Dia telah terkena fitnah dengan asabiyah tadi. Wallahul musta'an. Di antara ciri-ciri orang terkena fitnah adalah at-talawun. Dia berwarna-warni, ada perubahan manhaj, perubahan akidah, perubahan akhlak, dari yang baik menuju perkara yang jelek ketika ada sebuah fitnah, ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Dulunya ma'ruf, sekarang dikatakan mungkar. Dulunya mungkar, sekarang dikatakan ma'ruf. Itu athar dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya. Di antara lafadznya seperti itu. Kalau kamu ingin tahu, idza aradta an ta'lam, kalau kamu ingin tahu orang itu tertimpa fitnah atau tidak, maka lihatlah, perhatikan. Kalau dia menganggap mungkar hari ini, sesuatu yang kemarin dia katakan ma'ruf, dia telah terkena fitnah. Atau dia katakan ma'ruf pada hari ini, yang kemarin dia katakan mungkar, maka dia telah terkena fitnah. Barakallahu fikum. Di antara ciri-ciri orang yang terkena fitnah adalah sifatnya al-arabil. Itu bahasa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam risalahnya Mudawatun Nufus. Al-aradhil jamaknya ar-radhil, rendah, hina, orang yang rendah, orang yang hina, yaitu seseorang yang dalam mendengarkan mau'izah, ceramah-ceramah agama, yang duduk di majalisul ilmi, di halaqatul ilmi, duduk talabul ilmi, mendengarkan ceramah agama, niatannya bukan
al-istifadah, mengambil faedah ilmu, bukan dalam rangka untuk mendapatkan mau'izah, siraman rohani, perkara yang baik dia ilmu, dia amalkan, perkara yang buruk dia ilmu, dia tinggalkan, bukan dalam rangka untuk mengevaluasi akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, tetapi dia duduk di halaqatul ilm, di majalisul ilmi, mendengarkan audio-audio, rekaman-rekaman online, live dan semisalnya dari durus wa muhadarat Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin atau du'atus sunnah atau ulama sunnah, dalam rangka untuk mencari sebuah zallatin tusyi'uha. Itu bahasa Ibnu Hazm. Ingin mencari ketergelinciran dari sang pembicara yang akan dia sebarluaskan, akan dia posting, akan dia share. Bahagia, bangga, bersukacita, senang mendapatkan sebuah zallah tadi. Share kemana-mana. Fulan. Au gharibatin tusanni'uha, atau mendapati sebuah gharibah, pendapat yang aneh, ada statement yang aneh, yang salah, yang keliru, kemudian dia gunakan untuk mencela, menjatuhkan, menghinakan, menikam sang pembicara. Barakallahu fikum. Itu kata beliau, ulaika al-aradhil alladzina la yuflihuna fil ilmi abadan. Mereka itu adalah orang-orang aradhil, orang yang rendah, orang yang hina, tidak akan sukses, tidak bakal bahagia dengan ilmu ini selama-lamanya. Wallahul musta'an. Jangan sampai ada pada kita, barakallahu fikum, di satu sisi numpuk-numpuk akhlak jeleknya seperti itu juga ada, ditambah lagi tujuannya tatabu'ul aurat, mencari-cari kaiban, ketergelinciran, kesalahan du'atus sunnah, ulama sunnah. Tujuan yang lainnya lagi untuk dalam rangka membela tokohnya, membela gurunya, membela pesantrennya, membela komunitasnya, membela golongannya. Barakallahu fikum. Nih demikian, nih demikian, nih demikian, nih demikian. Ketika dirinya ditegur, dinasihati, ada yang salah pada dirinya, ditegur, dinasihati, enggak mau nerima, dibalas dengan cara tatabul aurat, dicari-cari kaiban, ketergelinciran, kesalahan orang yang menasih tadi, an-nasih tadi, cari kesalahannya, ketemu, disikat sama dia, ditikam sama dia, dicela sama dia, dihancurkan sama dia, diserang sama dia. Hadza radhil, orang yang sangat rendah, orang yang sangat hina, akhlaknya, muamalahnya seagama-agamanya. Hadza fattan. Barakallahu fikum. Tidak akan bahagia, tidak bakal sukses dengan ilmu selama-lamanya. Saya bayangkan semua orang mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan, mau itu yang disampaikan, mendapatkan pencerahan ilmiah, dapat faedah ilmu untuk diamalkan, untuk dipraktikkan dalam keseharian, ada pembahasan akhlak, berhias dengannya, istifadah bil ilm. Yang ini tidak untuk al-fitnah, naudzubillah. Radhil, hadza fattan, sahibul fitnah. Dan banyak lagi yang lainnya, barakallahu fikum. Ini semua disampaikan untuk diwaspadai, jangan sampai ada pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Ketika ada, segera istighfar, taubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Ketahuilah tindakan-tindakan Anda itu la yadurru illa nafsak, tidak akan memudaratkan kecuali diri kamu sendiri. Semua orang akan jadi tahu ternyata Anda fatan. Selama ini Masya Allah, sekarang ketahuan ternyata Anda sahibul fitnah, ternyata Anda seorang radhil. Dengan semua poin-poin tadi, hati-hati. Itu semuanya alami, menyibak jati diri. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an.